Perkenalkan, nama saya Ambrosius Indra SAG dari Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Bletang Hilir, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2024, LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Saya akan melakukan perekaman video uji kinerja pada hari Kamis 17 Oktober tahun 2024 dengan materi Gereja sebagai Umat Allah, metode Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Berdiri. Ucapkan salam. Silahkan duduk. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi ya. Nama saya Ambrosius Indra SAG, institusi SMA Negeri 1 Bletang Hilir, tahun 2024-2025, kelas 11 semester ganjil. Materi kita pada hari ini Gereja sebagai Umat Allah. Ya, mengecek presensi kehadiran peserta didik. Brigita Priscilla hadir. Sherin Clarisale hadir. Oke. Cipta Marcella Dwijaya. Cristiano Rudo Eduardo. Eltris Tanso Firdaus hadir ya. Hongki hadir. Lisna Birgita hadir. Marsilia Mais ya. Oke, hadir. Melissa Damayanti. Veneran Damani. Oke, hadir semua. Kita buka dengan doa. Mari kita berdiri semua. Doa langsung saya pimpin. Kita baca bersama-sama nanti ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber keselamatan hidup kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah menyatukan kami dari berbagai tempat, suku, bangsa, dan bahasa menjadi umat kudus-Mu, yaitu gereja. Melalui pertemuan ini kami ingin memahami lebih mendalam tentang gereja sebagai umat Allah dan kemudian menghayatinya dalam kehidupan keseharian kami. Mampukanlah kami membuka hati, budi dan pikiran kami dalam pertemuan ini, agar selanjutnya dapat hidup sebagai gereja. Demikian antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Pertama-tama saya mau menanyakan kepada kalian tentang gereja sebagai umat Allah. Apa yang Anda pahami dengan kata konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang tahu kata konsekuensi? Oke. Apa? Kayak resiko dari hal yang akan kita lakukan. Baik. Ya betul ya. Konsekuensi adalah risiko yang ditimbulkan akibat suatu pilihan. Misalnya kalau kita memilih sebagai pelajar, risikonya harus belajar. Nah, gitu kan. Nah, risiko kalau menjadi seorang paskibrah harus bisa berbaris. Nah, risiko sebagai gereja sebagai umat Allah, kita harus aktif dalam kehidupan menggereja. Terima kasih, jawabannya benar sekali. Yang kedua, apa yang Anda lakukan saat bergotong royong dalam kehidupan berjemaat? Pernah bergotong royong? Pernah. Apa yang Anda lakukan saat bergotong royong? Misalnya membersihkan gereja, apa yang Anda lakukan? Apakah ikut mengepel gereja, ikut merangkai bunga? Ya. Pernah menyapu gereja? Pernah. Oke, terima kasih ya. Membersihkan gereja ya. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah belajar diharapkan siswa-siswi dapat memulai aktif dalam kehidupan menggereja. Itu tujuan kita belajar pada hari ini ya. Baik, apa manfaat dari mempelajari ini, yaitu materi gereja sebagai umat Allah?
Nah, salah satu bisa membaca manfaatnya, dibaca dekat dikit dengan mic-nya. Dengan mempelajari materi ini, maka peserta didik mampu melaksanakan konsekuensi sebagai anggota gereja yang merupakan umat Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan aktif. Oke, terima kasih. Intinya adalah mampu melaksanakan konsekuensi atau akibat gitu tadi kan, pilihannya sebagai umat Allah. Baik, pada hari ini kita menggunakan metode yang tidak biasa, ya, belum pernah digunakan dalam pelajaran di sekolah kita, yaitu metode PBL. PBL itu singkatan dari Problem Based Learning, artinya pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti ada masalah, kalian diskusikan masalahnya, lalu cari solusinya apa, itu saja, simple sebenarnya ya. Ini masalah, apa solusinya? Nah, solusi itu nanti kita presentasikan ke depan melalui kelompok yang sudah dibagi. Ini ada 2 kelompok. Nah, kegiatan pertama atau fase pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian dilanjutkan yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Fase yang ketiga, membimbing penyelidikan secara kelompok. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil penyelesaian masalah. Fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi, ini masalahnya, faktor penyebabnya apa, solusinya apa, begitu saja ya. Video tentang keterlibatan umat dalam kehidupan menggereja, contohnya seperti apa? Ini yang idealnya ya. Harusnya siswa aktif, tapi tidak semua siswa aktif. Itulah masalahnya yang mau kita cari solusinya nanti. Bagaimana meningkatkan keaktifan umat dan kita persempit lagi khususnya untuk pelajar. Mari kita mengaman poster ya. Saya akan membagikan poster kepada kalian. Silakan dilihat. Oke. Dan di depan juga ada ya. Di depan juga ada poster itu. Yang pertama, mari kita amati bersama-sama. Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Yang pertama apa? Adanya persaudaraan dan cinta kasih. Banyak karisma, banyak bakat gitu kan. Banyak bakat, banyak talenta, banyak karisma di dalam umat. Yang ketiga, ada martabat yang sama. Terus kalau hakikat gereja sebagai umat Allah atau arti gereja, yang pertama pilihan dan panggilan Allah. Kemudian untuk misi tertentu, menyelamatkan dunia, itu tadi sama, kena tulis 2 kali. Dimateraikan oleh perjanjian ya. Manusia mentaati perintah Allah, Allah menepati janjinya. Itulah perjanjian ya. Dimateraikan dalam perjanjian. Lalu yang berikutnya apa? Dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Jadi kita di dunia ini dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Kapan kita masuk tanah terjanji? Setelah kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Kita akan memasuki tanah terjanji. Selama hidup di dunia ini kita masih dalam perjalanan. Kita lihat ya. Keadaan yang digambarkan dalam video dan poster itu adalah keadaan ideal yang seharusnya terjadi sebagai konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Namun kenyataannya masih banyak umat yang kurang aktif, benar tidak? Benar ya, umat banyak yang kurang aktif ya. Dalam kehidupan menggereja sesuai karismanya dan karunianya masing-masing. Masalah ini dipersempit lagi di dalam tugas sebagai siswa. Keadaan yang terjadi adalah sebagian besar pelajar kurang aktif dalam kehidupan menggereja, khususnya di dalam Ekaristi dan ibarat sabda pada hari Minggu. Kalau ada pastor itu namanya Ekaristi. Kalau di kampung-kampung tidak ada pastor itu namanya ibadat sabda ya. Nah, masalah ini yang harus kita diskusikan dan pecahkan di dalam kelompok. Di sini ada 2 kelompok.
yang akan memecahkannya. Dan nanti akan saya bimbing, jangan khawatir. Baik, apakah masalah ini penting untuk dibahas? Penting ya, coba kamu bacakan. Ya, Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1247, silahkan dibaca. Pada hari ini, Minggu, dan pada hari raya wajib lainnya, umat beriman berkewajiban ambil bagian dalam misa. Selain itu, hendaknya mereka tidak melakukan pekerjaan dan urusan-urusan yang merintangi ibadat yang harus dipersembahkan kepada Allah, atau merintangi kegembiraan hari Tuhan, atau istirahat yang dibutuhkan bagi jiwa dan raga. Lanjut ke bawah. 2. Allah pernah memberi 10 perintah Allah kepada Nabi Musa. Ke-10 perintah Allah, khususnya perintah yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. 3. Kelima perintah gereja, khususnya perintah yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang. Oke, terima kasih. Nah, 3 alasan itulah yang menyatakan bahwa umat aktif di dalam Ekaristi atau ibadat sabda hari Minggu sangat penting, yaitu dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1247, kemudian di dalam 10 perintah Allah, dan di dalam 5 perintah gereja. Artinya masalah ini penting untuk kita bahas dan cari solusinya. Nah, itu kan terlalu luas. Masalah tadi kan terlalu luas, mencakup umat semuanya. Maka masalah itu kita persempit lagi. Kita persempit, yaitu khususnya untuk pelajar. Siswa kurang aktif dalam kegiatan menggereja, khususnya perayaan Ekaristi atau ibadat sabda pada hari Minggu. Itulah masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Sudah kita persempitkan. Jadi kita tidak membahas umat, ya, kita tidak membahas umat, kita hanya membahas khusus untuk pelajar. Nanti kalian bisa berefleksi, apakah saya aktif atau tidak? Kalau saya tidak aktif, kira-kira apa alasannya, gitu kan? Apa penyebabnya? Kita lanjutkan sintak 2 ya. Tadi sintak 1 adalah guru menjelaskan masalah yang mau dibahas. Sekarang sintak 2 mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Artinya kalian membahas pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang sudah disampaikan itu tadi ya. Yang saya bagikan itu adalah LKPD ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Oke, ini ada dokumen gereja. Ini ada dokumen gereja, Lumen Gentium ya, terang bangsa-bangsa, bisa kalian baca nanti. Di sintak 2 adalah kita mengorganisasikan pertanyaan. Untuk itu saya minta salah satu untuk membaca pertanyaannya. Silahkan dibaca pertanyaannya, agak dekat mulut ya. Tempel ya, enggak apa-apa. What? Apa informasi dan masalah yang disampaikan dalam video dan poster yang sudah diamati? Apa faktor penyebab siswa tidak aktif dalam Ekaristi? B. Who? Siapa saja yang termasuk umat Allah dalam video dan poster itu? C. Where? Di mana umat Allah berada menurut video dan poster itu? D. When? Kapan kita harus membuktikan diri sebagai umat Allah yang baik? E. Why? Mengapa Anda sebagai pelajar harus aktif dalam kehidupan menggereja sebagai umat Allah? F. How? Bagaimana meningkatkan keaktifan pelajar sebagai umat Allah dalam kehidupan menggereja, khususnya dalam Ekaristi atau ibadat sabda hari Minggu? Oke, terima kasih. Jadi inti pertanyaan di sini ada 2, yaitu yang di awal, apa faktor penyebab siswa tidak aktif dalam Ekaristi? Itu yang paling penting. Setelah itu yang kedua yang paling penting adalah how, bagaimana meningkatkan keaktifan pelajar sebagai umat Allah dalam kehidupan menggereja, khususnya dalam Ekaristi atau ibadat sabda. 2 pertanyaan itu yang paling penting yang harus kalian tulis di kertas manila nanti. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kerja kelompok ya.
Ya. Nah, nanti selain menjawab pertanyaan itu ya, nanti saya bimbing nanti untuk menjawabnya, saya bimbing. Nah, kita membuat doa sebagai asesmen psikomotorik dengan tema saya sebagai pelajar Katolik harus aktif dalam Ekaristi. Struktur doa seperti yang sudah saya ajarkan dulu seperti biasa ya. Kalau masih bingung nanti saya bimbing. Kemudian doa spontan nanti akan dipraktikkan di depan saat kalian presentasi nanti. Mungkin satu yang membacanya, satu orang yang membacanya ya. Jadi ada dua tugasnya, menjawab pertanyaan itu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah membuat doa spontan singkat saja. Satu terima kasih, satu permohonan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan itu, kalian perlu membaca Lumen Gentium yang sudah saya bagikan itu tadi. Itu sudah saya ambil artikel 4, 7, dan 9. Nanti itu membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi ya. Jadi ada bahan literatur. Kemudian ada juga kisah para rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 tentang cara hidup jemaat perdana. Mari kita lanjutkan ke sintak 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil penyelesaian masalah. Yang pertama kita akan presentasi hasil kerja kelompok. Yang kedua kita akan praktik doa spontan. Kemudian yang ketiga, nanti setelah selesai kelompok 1 dan kelompok 2, kita masukkan dari guru. Sekarang kita persilahkan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang solusi bagaimana cara mengatasi ketidakaktifan siswa dalam Ekaristi. Silahkan kelompok 1. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa faktor yang menyebabkan siswa kurang aktif dalam Ekaristi? Jawaban, 1. Kurangnya pendidikan dan pembinaan yang berkualitas tentang konsep-konsep Ekaristi, sehingga siswa tidak mengerti apa alasan esensial bahwa kita harus mengikuti Ekaristi. 2. Kurangnya pendekatan pensional kepada siswa baik dari guru maupun dari pihak gereja. Selama ini, gereja hanya mengajak secara umum di gedung gereja tanpa pendekatan personal. How? Bagaimana meningkatkan keaktifan umat sebagai umat Allah dalam kehidupan menggereja? Jawaban. 1. Pendidikan dan pembinaan. Menyediakan program pendidikan agama yang berkualitas untuk semua usia. Ini bisa meliputi kelas-kelas bibika, pelatihan rohani, dan studi Alkitab. Program ini harus relevan dan aplikatif dengan kehidupan sehari-hari. 2. Pendekatan personal. Berikan perhatian pribadi kepada anggota gereja, menyapa mereka secara langsung, menanyakan kabar, dan memberikan dorongan bisa membuat mereka merasa lebih dihargai dan terlibat. Sekian dari kami, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mempersilakan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan dari saya adalah, apakah kelompok Anda yakin bahwa umat mau diajak untuk terlibat dalam pelayanan gereja?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban, kami yakin bahwa umat mau diajak untuk terlibat dalam pelayanan gereja walaupun tidak semua umat yang dapat hadir dengan berbagai alasan. Semuanya itu bergantung pada cara pihak gereja dalam mengajak umat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kami akan menutup presentasi kelompok kami dengan doa. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul pada hari ini di ruangan ini. Kami mohon, semoga kami dapat semakin aktif dalam ekaristi dan kehidupan menggereja, agar kami makin memuliakan dan memuji nama-Mu yang kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang kita lanjutkan ke sintak yang terakhir. Nah, sintak yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, maksudnya solusi yang kalian tawarkan itu kira-kira efektif enggak? Itu maksudnya ya. Tapi kalau sudah ada faktor penyebab lalu solusinya, artinya pasti efektif. Karena solusi yang diberikan itu sesuai dengan faktor penyebab munculnya masalah ketidakaktifan siswa itu tadi. Nah, sekarang kita melihat di sini, mari kita berdiskusi bersama arti dan hakikat umat Allah. Arti dan hakikat umat Allah itu apa saja? Mungkin bisa dibaca. Arti dan hakikat. Pilihan dan panggilan Allah untuk misi tertentu menyelamatkan dunia. Dimeteraikan dalam perjanjian dalam pelajaran menuju tanah terjanji. Dalam perjalanan menuju tanah terjanji. Lanjut ke sebelah. Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah itu apa? Silahkan. Adanya persaudaraan dan cinta kasih, banyak karisma, memiliki martabat yang sama. Semuanya setelah kita menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan kita mau melakukan refleksi peserta didik. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan yang harus kita jawab ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan penilaian, namanya bukan ulangan tapi penilaian. Penilaian terhadap materi pada hari ini dikerjakan secara individu, oleh karena itu meja digeserkan dan tidak boleh berkelompok karena ini sudah pribadi ya. Pekerjaan kelompok selesai, ini sudah pribadi, agak direnggangkan, ada jarak sedikit ya. Baik, mari kita tutup pelajaran kita dengan doa. Namun untuk materi selanjutnya yaitu sifat-sifat gereja, yaitu gereja yang satu. Mari kita berdiri. Kita tutup dengan doa. Tasnya nanti dulu ya. Kita doakan sama-sama seperti tadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, terima kasih karena dalam pertemuan pembelajaran ini Engkau telah memberkati, menyegarkan pikiran dan pemahaman kami tentang gereja sebagai umat Allah. Kami mohon rahmatilah dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin bangga dan dengan penuh semangat menjalani hidup kami sebagai anggota gereja, sebagai umat-Mu yang Kau pilih dan selamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketua kelas silahkan menyiapkan lagi. Ya. Baik, terima kasih semuanya.